wartawan. Aku mau ngomong apa sih? Aku mau klarifikasi masalah Bunda Maya dulu ya. Bunda Maya, aku mau minta maaf sebesar-besarnya sama Maya Busri ya, bukan Maya, sama Mbak Maya. Soalnya aku cuma mau klarifikasi, aku bukan mau buat-buat. Mbak Maya itu nggak jadi jahat, jadi baik banget. Aku punya lagunya Maya baik banget, nggak dibunuh aja syukur aku, karena dia mengira anakku anaknya Dani. Mungkin jadi Maya jadi jahat, jadi baik. Pinkan sayang Maya, Maya sayang Raffi. Pinkan sayang Raffi, Pinkan sayang Bila, Pinkan sayang Lesti. Oke, jadi pokoknya Maya baik banget orangnya, nggak ada yang jahat. Yang jahat nih semua media ini yang jahat sebenarnya. Astagfirullahaladzim, bercanda bos. Semua media, yang jahat gak ada, yang jahat itu setan, yang jahat itu tuyul. Pokoknya buat Maya itu aja. Pokoknya Maya, apalagi yang ngomong apa lagi ya, pokoknya diharapkan jangan ada apa. Pokoknya Maya baik, seorang yang rajin, bekerja keras, cuma jangan jatuhin orang lain. Pinkan juga nggak boleh jatuhin Maya ya, biar gimana rakyat Indonesia ini punya sejarah yang namanya ratu, ada Pinkan ada Maya, dua-duanya saling dicintai oleh rakyat Indonesia. Jadi kita berdua tidak ada yang jahat, tidak ada yang baik, semuanya baik semuanya gitu. Raffi juga yang kedua, aku mau klarifikasi, aku tidak pernah bilang Raffi Ahmad itu sampah, tidak pernah bilangnya. Aku bilang Ferrarinya Raffi sampah buat saya. Maksudnya aku, buat Raffi kan dilap-lap, buat aku itu dibuang-buang. Karena aku kalau beli pegawai itu 1.000 mobil mewah, BMW semua. Tanya Lesan, mana sih si Lesan? Itu kalau aku beliin pegawai, beliin mobil itu 1.000, beliin apa? Ferrari 2M. Itu alat pabrik aku aja satunya 2M. Jadi kalian mau bilang kalau terserah, aku punya pabrik kayu, pabrik baju segala macam, dan belum perusahaan aku yang di luar negeri gitu. Jadi 50 perusahaan, dan Raffi paling kalau dihitung-hitung cuma 30 perusahaan atau berapa ya sama entertainment. Tapi emang bener ini nggak halu. Emang perusahaan kita ada 50, 6 bulan berikutnya perusahaannya ada 100, 6 bulan berikutnya ada 200. Setiap 6 bulan tuh kelipatan, dan omset hari ini tuh paling belum nyampe berapa miliar, 10 M lebih belum ya. Tapi omset tahun depan target company kita itu 50 miliar sebulan. Nah itu baru uang recehan, saya belum hitung uang gedenya. Emang bener saya lebih kaya dari Raffi, memang betul, jujur, bener. Dan saya mau bilang bahwa papa saya itu adalah keturunan Raden Toro. Jadi saya itu anak putri yang sebenarnya saya anak orang kaya. Yang saya nggak mau bilang papa saya siapa, tapi saya bilang sekarang. Dan saya itu anak orang kaya banget. Dan juga saya mau bilang hari ini saya resmi, saya mengangkat diri saya menjadi presiden akal tidak sehat. Karena apa? Bukan saya yang ngangkat, tapi netizen yang bilang saya gila. Makasih, saya akan ambil jabatan ini dengan sungguh-sungguh. Saya akan terima kasih menjadikan saya presiden akal tidak sehat, karena partner bisnis saya itu almarhum Bob Sadino. Dia tidak sehat, tidak sekolah, tetapi menjadi orang kaya. Jadi kalau kalian mau kaya seperti saya, sekolah itu penting, tapi kita harus bisa bikin duit. Makanya orang-orang kaya itu agak sehat. Jadi setiap orang yang nggak sehat di Indonesia, saya presidennya, saya presiden. Jadi makasih netizen yang udah anggap saya gila. Makasih jabatannya, saya akan menjabat presiden akan tidak sehat dengan sangat baik. Tapi Leslie Bilar juga saya mau bilang minta maaf buat Bilar yang barusan tadi pagi telepon aku mau mesen pisang goreng tapi nggak jadi mesen, nggak tahu ya. Jadi atau dia cuma marah, terus ya udah dia intinya dia mungkin agak nggak suka. Tapi aku udah minta maaf sama Bilar, sama Leslie. Aku tidak bilang Leslie itu, awas Bilar nanti kamu hilang 3M-nya. Enggak, maksud aku Leslie jadi orang jangan bucin, itu bener. Jangan kayak Pinkan hilang 3M. Jadi bukan saya bilang Bilar itu nanti ruangnya Leslie hilang, bukan. Maksud saya jangan bucin. Jadi kalau Bilar cinta lah. Kalau nggak cinta, cerai aja. Maksud aku kan gitu kan baik berarti kan gitu. Udah sih kayaknya itu aja yang mau saya klarifikasi. Kalau saya dibilang halu, memang saya orang kaya beneran, sumpah beneran bukan halu. Emang saya beli mobil BMW sekali beli itu 100. Memang saya bikin pabrik di Indonesia, ribuan orang kerja sama saya, sumpah bener, nggak bohong. Semua orang di pinggir jalan di semua itu saya bangun pabrik. Makanya tadi barusan saya ketemu Raffi, saya nggak bilang Raffi jahat, bukan. Raffi rajin, tapi lebih baik lagi
warga Indonesia itu jangan disajikan Ferrari melulu, tapi disajikan dengan Ferrari kita jual dong, kita bikin pabrik, kita bantu orang-orang susah. Kalau kita memang kaya, mereka cuma bisa nonton, tapi Indonesia ini terlalu banyak kebohongan publik. Maksud aku gitu, aku miris dengan berita, tapi aku harus terpaksa sombong. Emang bener, sumpah, emang bener, perusahaan aku ada 50, bener ada. Dan bener-bener omset aku miliaran, bener ini, bener. Kalian semua yang gak punya pekerjaan kerja sama aku, bener. Ini gak ada yang halu, Pingkan Mambo tuh gak pernah bohongin publik. Aku gak pernah bohongin publik, berikut masalah Maya, masalah apa, gak ada. Punya simpenan, emang bener punya simpenan, Mr. G, sekarang udah aku putusin. Karena udah gak transfer, simpenan maksudnya disimpan untuk dinikahin. Semua tahu juga aku simpen, kok pada ngantri, dari tadi juga udah simpenan semuanya. Bentar lagi dikawin, tapi kan cerai dulu baru kawin kan belum gitu. Kawin mah gelap. Gelap mah bisa diekspos. Waktu gelap mah kita masukin aja langsung. Saya disiplin banget orangnya. Saya benar-benar kalau Maya mau bikin saya jelek, tidak ada yang bisa dibikin jelek. Kalau dia jelek, saya punya jeleknya apa aja. Malah tadi salah satunya dugem, mau manggung malah dugem. Kalau saya dibilang aku pengen nggak ada di vlognya. Kok pengen nggak ada? Dong gimana ada? Orang saya udah dikeluarin kok, syukurin kalau dia ambil kontrak lain. Jadi saya nggak jelek-jelekin Maya, saya cuma bilang saya tidak jelek seperti yang Maya bilang. Kalau Maya baik orangnya, baik, tidak ada yang jahat. Mas Dani juga baik. Tapi menurut cerita saya justru Maya yang kurang baik sama saya karena suruh saya melakukan dosa. Dan suruh saya kawin sama siapa aja. Akhirnya sekarang Mas Dania diambil Mam Mulan Jamila karena suruh saya kawin dengan siapa aja, emang saya kambing. Jadi saya respect sama Bunda Maya, sama Mas Dania, memang tidak ada yang jahat. Yang jahat Pingkan Mambo aja, yang jahat, gak ada yang jahat. Saya sama Maya juga, saya udah bikin lagu yang tadi tuh Maya. Kalau diajak ribut lagi ya saya fight gitu. Tapi saya bukan mau ribut di sini. Saya nggak mau ribut orangnya. Saya zaman dulu sampai hari ini. Jenis Pingkan Mambo itu jelek-jelekin dirinya sendiri. Saya tidur dengan 5 cowok sampai ukuran laki-laki Brazil, sepak bola laki Indonesia, sepak bola juga tuh. Wah, saya keluar 50 kali. Gede segede pisang tuh. Waduh, gede banget. Tapi bener-bener tuh saya jelek-jelekin diri saya. Bukan kasih masyarakat yang jelek. Saya mau bilang artis-artis jangan banyak penipuan-penipuan, bukan penipuan ya. Pencitraan yang wow begitu, sedangkan tidak berbuat apa-apa untuk masyarakat. Ini kan masyarakat lagi butuh ekonomi, lagi butuh BMW, lagi butuh, mereka nggak punya toilet, mereka jangan disajikan dengan rumah tingkat. Oke, rumah tingkat, tapi balance dong dengan kita. Makanya saya mengajak nih Mbak Imu, Raffi Ahmad, semuanya kita bikin pabrik. Tadi udah masukin proposal ke Raffi. Gua punya duit, tapi justru untuk Raffi supaya kekayaannya itu mengalir ke bawah gitu. Nggak ada yang jelek. Raffi baik, semua baik. Soal aku suruh Raffi cerai sama Gigi, nggak ada, itu cuma bercanda. Tadi juga aku bilang sama Raffi cuma bercanda. Aku dukung Raffi sama Gigi, nggak ada. Pokoknya Pingkan Mambo itu cuma bikin keributan aja supaya lu orang liatin nih apa yang harusnya disajikan ke masyarakat. Memang bener, aku kaya raya, bener banget. Itu aku tidak bohong sama sekali. Kalian boleh main ke kantor aku, ada 50 di luar negeri juga ada banyak. Memang kalau aku lebih kaya dari Raffi, aku pikir iya. Kalau sekarang ya, dari 5 tahun, 3 tahun lagi, Raffi nggak ada apa-apanya sih dibanding aku. Ini bener, kalau ini nggak ada bohong-bohong apa. Semuanya bener, nggak ada yang bohong. Yang bohongnya cuma suruh Gigi sama Raffi cerai, benar tuh yang bohong. Aku nggak bohong, semuanya benar, nggak ada yang bohong. Karena masyarakat ini udah terlalu capek dibohongin dengan Ferrari, dengan rumah mewah. Nah, kalian mau tahu, lihat orang sesungguhnya udah nggak zaman Raffi Ahmad, Ruben, Onsu, semua udah nggak zaman. Yang zaman Pingkan Mambo. Sekarang kalian liatin aku ini orang kaya yang dermawan. Aku nggak mau pansos, nggak mau kasih tahu, oh Ria ya kasih, bukan. Aku mau membelokkan ini loh, artis-artis. Ayo nih, do something about Indonesia gitu loh. Jadi dibalik keviralan Pingkan punya message yang baik untuk masyarakat Indonesia. Kak Pingkan, saat pertama kali nama saya udah jelek di masyarakat, jadi saya harus langsung terjun seperti Maya menjelekkan aku di pabrik. Begitu juga saya membersihkan, menyapu-nyapu apa yang sudah jelek. Bahwa boleh tanya sama semua orang, saya selalu datang on time, saya tidak pernah dugem. Bahkan Maya dugem pun sampai pagi juga saya yang pegang kunci. Setiap malam saya tunggu dugem. Besok kan mau manggung, nggak boleh dugem dong, nggak boleh pusing-pusing. Jadi kalau mau main gitu-gitu banyak di antara kita. Maya sama saya sama banyaknya, dosanya sama. Tapi nggak boleh menjatuhkan. Nggak ada Maya kalau nggak ada Pingkan, nggak ada Pingkan kalau nggak ada Maya. Marilah sama-sama kita menjunjung tinggi, jangan menjatuhkan orang lain. Kalau saya bilang Raffi,
kurang kaya dibanding saya, ya emang benar. Karena apa? Kalian pikir aja, saya bantu orang tuh ribuan orang di pinggir jalan gitu. Raffi nggak jualan pisang goreng, Pingkan Mambo jualan pisang goreng. Jadi jangan heran kalau aku punya 100 perusahaan hari ini, 50 miliar sebulan. Jangan heran karena Raffi Ahmad belum tentu mau jualan pisang goreng. Cuma saya tidak bilang Raffi Ahmad tidak baik, tidak. Saya justru mengajak Raffi Ahmad untuk bikin pabrik buat orang-orang susah. Mbak Imbo, Maya Ahmad, semuanya Maya Ahmad, Maya Musri, semuanya yang kaya-kaya. Ayolah kita bantu Indonesia nih, bikin apa, bikin pabrik kan baik adanya. Nggak ada bilang Raffi jelek, bilang apa, nggak ada. Tapi memang kalau lebih kaya ada di kitab suci. Saya pernah baca, lebih baik orang memberi daripada menerima. Jadi marilah kita berlomba-lomba untuk memberi apa yang kita beri buat bangsa Indonesia. Apa yang bisa orang nggak kerja, ayo kerja sama kita gitu. Jadi jangan lebay dengan rumah mewah dan segalanya. Gue nggak bilang Raffi lebay, enggak. Maksudnya jangan lebay artis-artis. Tapi kalau mau lihat orang kaya, lihat nih saya Pingkan Mambo, kaya beneran, nggak pakai umbar-umbar. Ya saya terpaksa sombong karena udah banyak yang sombong. Saya kesel liatnya gitu. Jadi saya kasih tau aja harta kekayaan saya. Tapi dari 20 tahun lalu, dari 5 tahun lalu saya udah kaya, udah miliarder. Tapi saya nggak ngomong, emang sengaja nggak ngomong. Ya buat apa ngomong? Ada sultan, kalau ngomong sultan, saya keturunannya Raden Roro. Saya ini Raden Roro. Jadi darah biru ini saya. Jadi papa saya itu orang paling kaya di muka bumi. Jadi saya mau beli pulau tinggal nunjuk aja. Saya nggak bilang aja papa saya siapa. Papa saya mau benar-benar kaya